Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundari Purnamasari dengan NPM 22134019, bidang studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam yang anak. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, materi yang pertama itu tentang pengertian akidah ya anak-anak. Ibu di sini akan menjelaskan sedetail mungkin kepada kalian. Tolong didengarkan ya. Kerangkaian dasar berarti garis besar atau perangkaian sifat mendasar. Dengan demikian, kerangkaian dasar ajaran Islam maksudnya adalah besar atau rangkaian agama Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangkaian dasar agama Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Kerangkaian dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam yang diberikan Allah kepada manusia, ya agar manusia dapat hidup selamat semenjak lahir dan kemudian mati sampai bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah berasal dari bahasa Arab dengan wajahnya. Pengertian akidah secara bahasa adalah simpul, janji, jual, beli. Simpul adalah persatuan atau dua utus tali. Ingin menyatukan dua utus tali yang jelas terpisah, maka harus dibuat simpul. Jika antara akidah dan simpulnya, akidah secara bahasa juga bisa berarti janji. Dalam masalah pernikahan sebelum akad nikah, banyak perbuatan yang hukumnya haram bagi perempuan dan laki-laki. Memandang saja pun haram hukumnya jika pandangan itu mengandung syahwat. Akidah adalah keyakinan, kepercayaan tentang adanya wujud Allah yang esa, tunggal, tiada sekutu baginya. Akidah merupakan keislaman seseorang. Suatu ilmu yang membalas tentang akidah umat Islam disebut akaid. Akaid adalah berhubungan dengan masalah ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib seperti qadar dan qadir, hari kiamat, surga dan neraka. Oke, yang selanjutnya ruang lingkup akidah. Dalam ajaran Islam, akidah Islam merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari serta takdir baik dan buruknya. Ulama telah membagi ruang lingkup pembahasan akidah ke dalam 4 pembahasan, yaitu ada 4 ya anak. Sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, ilahilating, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah dan sebaiknya. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul, iktizar Rasul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alat fisik seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Yang keempat, samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa dipenuhi dalam samiyah, yaitu dalil nakli Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti alam takdir, akhir, akibat, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya itu dalil-dalil akidah Islam. Itu ada 2. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, telah kutinggalkan kepadamu dan pedoman, jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah,
malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun, dan mereka mengatakan, kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau kami kembali. Oke, materi selanjutnya tentang akidah yang benar dalam Islam. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Setiap agama memiliki akidah sendiri yang dipercayai. Dalam Islam, akidah memiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengetahui. Salah satu buktinya adalah dengan menurunkan kisah para nabi dan apa yang diajarkan. Allah mengutuskan nabi dan rasul dengan jarak yang bervariasi antara satunya dengan lainnya, bahkan bisa berjarak ratusan tahun. Selain itu, lokasi para nabi tersebut berdakwah juga dibeda-bedakan. Namun jika memiliki dan ajaran disampaikan, maka akidah yang diajarkan oleh nabi tersebut merupakan akidah yang sama. Berkebaikan dengan akidah yang benar. Akidah yang salah satu segala bentuk akidah yang bertentangan dengan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk akidah yang bersumber dari akal manusia, wahyu yang disewakan, dan lain sebagainya. Jadi akidah adalah bersumber dari wahyu dan firman Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, manfaat akidah Islam. Di dalam Islam, akidah merupakan landasan setiap perilaku orang hidup beragama. Dengan demikian, munculnya ketersediaan untuk menaati agama Islam. Tanpa akidah benar, kiranya sulitnya muncul kesediaan melaksanakan ajaran agama. Oleh karena itu, pembelajaran akidah amat besar manfaatnya. Adapun manfaat yang diperoleh oleh akidah Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya membawa kerusakan dan hidup jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh ketenterangan dan kebahagiaan hidup yang hakikat karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh kemewahan hidup di dunia karena hidupnya bagi ada kehidupan di akhirat kelak. Yang kelima, mendapatkan jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar dipegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Yang keenam, sebagai sumber dan motivasi berbuat kebaikan. Yang ketujuh, membimbing manusia ke jalan yang benar dan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Kelapan, mengeluarkan jiwa manusia kegelapan, kekecewaan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkannya. Kesembilan, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tajwid. Kesepuluh, menumpuk dan melahirkan secara sehat mental seseorang. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.